Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita sampai pada sebuah tema, yaitu butir-butir perjanjian Islam. Nah, ini adalah perjanjian di kalangan kaum muslimin untuk memperkuat masyarakat kaum muslimin yang ada di Madinah. Perlu diketahui bahwa kami mengambil referensi dari buku Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai. Butir-butir perjanjian Islam. Dengan mempersaudarakan antar sesama orang beriman tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kesukuan, tanpa menyisakan kesempatan bagi tradisi-tradisi jahiliyah untuk berperan. Nah, seperti apa isi perjanjiannya? Ini adalah perjanjian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku di antara orang-orang mukmin dan Muslim dari Quraisy dan Yathrib, serta siapapun yang mengikuti mereka, yang menyusul kelak dan yang berjihad bersama mereka. Isi perjanjiannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Kemudian yang kedua, kaum muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerja sama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Ansor dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri. Dan setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Yang ketiga, teman-teman, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. Yang keempat, orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. Yang kelima, secara bersama-sama mereka harus melawan orang yang seperti itu, sekalipun dia anak seseorang di antara mereka sendiri. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela seorang kafir. Yang ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan. Yang kesembilan, jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh dizolimi dan ditelantarkan. Yang kesepuluh, perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam suatu peperangan di jalan Allah. Mereka harus sama dan adil. Ke-11, sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lainnya sehingga darah mereka terlindungi di jalan Allah. 12, orang musyrik tidak boleh melindungi harta atau orang Quraisy
dan tidak boleh merintangi orang mukmin. 13. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya. 14. Semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. 15. Orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapat laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat dan tidak ada tebusan yang bisa diterima. 16. Perkara apapun yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, itulah perjanjian Islam, butir-butir perjanjian Islam. Tentunya ini akan memperkuat masyarakat kaum mukmin dan juga muslim yang ada di Madinah, sehingga nanti ke depannya akan juga dibuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian dengan ekstern. Dalam hal ini adalah perjanjian dengan Yahudi. Oke teman-teman, pada video kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.